Ini dia dokter Lu, silakan dok. Eh, Selamat pagi ibu-ibu sekalian, bapak-bapaknya juga. Ya, senang sekali kita ketemu pagi ini. Eh, saya akan berbagi mengenai bagaimana sih sebetulnya anak itu belajar kok bisa ya, kok minum ASI sampai kemudian bisa sampai sedotan. Itu gimana sih prosesnya itu terjadi gitu ya. Nah, kita nanti akan banyak bermain karena semua setuju ya kalau belajar dengan bermain itu akan lebih difahami ya. Nah, saya akan perlahan-lahan nanti memberikan penjelasan, kemudian dilanjutkan dengan mencoba, kemudian saya akan jelaskan kenapa demikian ya. Saya perkenalkan diri dulu. Saya Luh Karunia Wahyuni. Jadi kalau namanya mungkin bingung, memang ada Bali, ada Jawa. Jadi ibu saya Jawa, ayah saya Bali. Saya staf di FKUI, jadi kerjanya hanya di sana dan di sini. Mampu laksananya hanya di dua tempat. Saya senang sekali akan berbagi habis-habisan. Silahkan jika pada pertengahan saya bicara, kemudian ada ide dok, kayaknya tiba-tiba terlintas ingin bertanya sesuatu, silahkan. Ya, saya juga pengen tahu nih, salah satu ibu, Mbak Disa, ini dia dari hamil, rasanya dari pertama saya mengelola parenting class sampai sekarang bayinya baru lahir, selalu juga ikut acara. Boleh tahu nggak Mbak Disa, sebagai lulusan parenting class, lulusan alumni, belum ya? Gimana nih? Selamat pagi semuanya. Saya memang beruntung banget ketika saya mulai hamil, saya udah baca Twitternya Dokter Tiwi. Lalu ketika kehamilan saya memasuki usia 6 bulan, saya tahu Dokter Tiwi mengadakan parenting class untuk empati gitu. Jadi saya ngerasa bahwa ketakutan-ketakutan saya sebagai calon orang tua sedikit demi sedikit terkikis gitu, karena memang tampaknya tuh kayak kita dikasih tanggung jawab besar banget ya punya anak. Kalau misalnya sekolah aja kita gagal, kita masih bisa ada hair gitu. Tapi kalau misalnya jadi orang tua, kayaknya tuh sedih banget ya kayak gitu. Jadi dengan parenting class ini saya tahu bahwa mengasuh anak tuh bisa sealamiah mungkin kok gitu. Kita nggak punya peralatan-peralatan, kita nggak perlu peralatan-peralatan yang terlalu canggih gitu. Atau juga yang pokoknya kalau yang saya pelajari dari Dokter Tiwi adalah menjadi orang tua itu adalah tenang, terus mencari informasi sebanyak mungkin dan mengikuti perkembangan anak. Dan akhirnya saya sih ngerasa sekarang semakin pengen banyak belajar gitu, karena ternyata untuk mendidik anak itu banyak sekali aspek-aspek yang perlu kita pelajari gitu. Jadi nggak cuma ngasih makannya aja, jadi nggak cuma waktu hamil dengan gizi yang bagus aja atau mempelajari gimana sih cara makanan yang bergizi buat anak kita, tapi juga ternyata bermain tuh juga ada tekniknya ya, ternyata ngasih makan tuh juga ada tahapannya ya gitu, dan juga ada skillsnya ya gitu. Jadi saya sangat berterima kasih dengan parenting class ini. Tepuk tangan dong buat Mbak Disa. Terima kasih kembali kepada Ibu Disa yang juga sudah memetik manfaat dari acara yang kami selenggarakan. ya. Jadi gini. Kalau kita melihat perkembangan anak, itu tentu gini, kalau kita menyampaikan bahwa perkembangan anak, perkembangan itu terkait dengan kemampuan, ya kan? Kalau pertumbuhan terkait dengan fisik, fisiknya tambah gede, tambah lebar gitu. Makanya istilah tumbuh kembang itu dilihat dari pertumbuhan itu di fisik, perkembangan itu di kemampuan, gitu ya. Nah, perkembangan itu ada perkembangan gerak, itu disebut dengan perkembangan motorik. Ada perkembangan, apalagi Bapak Ibu? Bicara, bahasa. Jadi kalau kita ngelihat anak, ada kata tumbuh kembang, itu ada perkembangan gerak, perkembangan bicara bahasa, kemudian perkembangan psikososial, jadi bersosialisasi, kemudian ada perkembangan emosi,
perkembangan kognisi. Nah, domain itulah yang dilihat kalau kita tidak menyampaikan gini, perkembangan anak saya normal nggak sih dok? Ini sebetulnya, nah itu perkembangan itu dilihat dari gerak, bahasa, psikososial, emosi, kognisi gitu ya. Nah, gerak sendiri dibagi lagi. Ada gerak kasar maksudnya bisa angkat kepala, berguling, terus duduk, berdiri, berjalan. Nah setelah berjalan nggak berhenti itu sebetulnya, perkembangannya hanya sampai berjalan. Setelah jalan harus bisa apa tuh? Lari, lompat, naik turun tangga, naik sepeda dan seterusnya. Jadi perkembangan itu tidak berhenti hanya sampai jalan. Nah kemudian itu motorik dibagi 3, motorik kasar, kemudian ada juga perkembangan motorik halus. Kalau motorik halus mulai tadi yang disampaikan Dokter Tiwi, ngambil ke mulut, masukkan ke mulut, melempar, apalagi biasanya meremas-remas, merobek-robek, mulai mukul, itu adalah perkembangan motorik halus sampai kemudian akhirnya bisa nulis. Seringkali terjadi, anak saya nih dok, lempar-lempar terus, nakal sekali. Kalau melempar tidak boleh, berarti nanti tidak bisa meremas, tidak bisa gunting, ujung-ujungnya nggak bisa nulis gitu. Jadi semua itu ada tahap perkembangannya. Begitu juga oromotor, mulut kita juga ada perkembangannya. Nggak ujuk-ujuk bayi baru lahir kemudian bisa minum dari gelas, ya kan? Nggak bisa tuh ujuk lahir langsung bisa duduk, ya. Jadi oromotor pun itu ada perkembangan. Apa yang dimaksud dengan oral? Oral itu mulut. Ya. Jadi oromotor berarti gerakan mulut. Mulut kita tuh untuk apa sih sebenarnya? Untuk apa aja? Bicara, apalagi? Ngedumel. Ngomel, apalagi? Satu lagi makan. Ya. Itu nah, hari ini kita akan bicara, saya akan berbagi bagaimana sih kok dari ngisep ASI sampai akhirnya bisa minum dari sedotan. Nah, kita hari ini akan bermain-main. Ya, pertama tolong bagikan cermin dulu. Kita main-main sekarang. Semua dapat cermin satu-satu, tapi tidak boleh dibawa pulang. Setelah itu dikembalikan lagi. Satu ya. Oke. Terus, Mbak, lanjut dulu. Nah, ini gimana sih sambil cermin. Coba kita lihat gambar ini satu persatu. Ini bayinya apa yang dilakukan? Ngisap ASI. Kemudian makan dari sendok. Setelah itu dari gelas baru sedotan. Ini sama dengan sekolah. Ini TK-nya. Ini habis TK, SD dan seterusnya. Jadi ini SD kelas 6-nya. Gitu. Ya. Jadi mulai dari minum ASI sampai ke kemudian bisa ngisep dari sedotan, itu sama dengan perkembangan mulai dari angkat kepala sampai akhirnya bisa jalan. Nah ini yang ini ada perkembangannya ya. Nah sudah dapat semua? Ya cermin dibuka. Yuk silakan. Nah ini oromotor itu apa saja? Otot wajah ya. Coba pegang wajah masing-masing, itu termasuk oromotor loh, wajah, pipi, kemudian rahang, kemudian palatum ini bahasa Jawa. Palatum itu langit-langit, bahasa Jawanya palatum ya. Kemudian ada faring, faring itu kerongkongan, jadi bahasa ininya faring, laring itu ini pita suara, namanya laring ya. Ya terus. Mbak, ya. Sekarang buka cermin masing-masing. Kita belajar dulu nih, ya. Ada yang belum dapat? Oke. Bukan benerin bedak ya. Udah dapat semua? Baik. Sekarang buka cermin dan lihat masing-masing gusi
Bibir dulu dong ya. Bibir yang suka pakai lipstick, udah tahu bibir ya. Kemudian ada gusi. Gusi tahu dong. Ya. Kemudian gigi. Nanti urusan gigi nama Bu Dian, sama Dokter Dian banyak. Nah, ada lidah. Coba. Oke, lidah. Nah, ada langit-langit. Lihat ke atas. Cermin, kemudian lihat buka mulut di atas. Bagian yang depan itu namanya langit-langit keras. Ibu-ibu boleh tangan gerakkan mulai dari ambil tangan, pakai dengan jari ibu, telunjuk, telusuri langit-langit dari depan ke belakang dengan arah memutar. Coba. Langit-langit atas. Gusi, kok langit-langit sih? Aku salah ngomong. Gusi, aduh gimana sih? Gusi. Gusi, berputar ke belakang, rasakan apa yang respon yang akan muncul dari mulut kita. Coba, konsentrasi rasakan, terus ke belakang. Apa yang dirasa? Terus ke belakang, pentok, satu lagi. Ada rasa keluar air liur enggak? Ya, ada ya. Nah, artinya jika kita memberi stimulus, itu ada kelenjar air liur yang akan memberikan respon. Itu manusiawi. Ya. Sekarang coba raba, baru benar Pak. Langit-langit dari depan, terus ke belakang, rasakan pada titik mana kemudian menjadi lembut. Ke belakang, terus ke belakang. Ada titik lembut belakang. Nah, itu namanya langit-langit itu ada dua. Ada langit-langit keras, ada langit-langit lembut. Ya. Nah, kalau diteruskan ke belakang lagi, ini jadi ini. Disebutnya apa ya? Kalau awam, anak tekak. Benar nggak tuh? Anak tekak ya Pak ya? Apa namanya? Sebutnya apa? Betul Ibu? Anak tekak. Itu bahasa ininya ufula, tapi bahasa awamnya nula. Jadi kalau ada yang memberi nama anak namanya Nula, berarti itu anak tekak. Ada nggak ya namanya Nula? Nggak ya, jangan-jangan ya maunya gaya padahal itu anak tekak. Jadi kemudian di sini, coba tekan sedikit di situ, rasakan respon apa yang dirasakan. Ayo, di nulanya, dari ke belakang, ke belakang, tekan. Rasamu apa? Muntah. Refleks muntah kita, stimulusnya ada di sini, karena kita sudah tua. Kalau pada anak-anak itu adanya di depan, ya. Adanya di depan. Betul tadi yang disampaikan oleh Dokter Tiwi. Pada periode kira usia 2 bulan itu udah mulai tangan masuk mulut kan. Nah, sering tuh orang tua apa yang dilakukan oleh orang tua? Biasanya dipakaikan sarung tangan. Ya, karena kotor. Padahal sebetulnya tangan itu masuk mulut itu tujuannya untuk mendorong refleks muntah itu ke belakang. Awal refleks muntah itu ada di depan. Itu pertama. Terus kedua, bahwa kalau misalnya anak melakukan gerakan seperti ini, nah, maka mulai ada proses integrasi antara mata dan tangan. Tahu, tanganku tuh bentuknya begini. Bukan bentuk seperti sarung tinju. Karena kalau seperti sarung tinju itulah yang ada di memori. Ya, nggak boleh. Ya, itu kedua. Ketiga, si anak mulai belajar melakukan gerakan melawan gravitasi. Ya, karena setelah tangan apalagi yang masuk ke mulut? Kaki pun masuk ke mulut. Kalau kaki masuk ke mulut itu sama dengan siapa yang senam yoga. Tujuannya apa itu? Memperkuat otot perut. Ya dong, begitu terus. Ya kan? Memperkuat otot perut karena itu nanti persiapan untuk rolling dan angkat kepala.
Itu ada tujuannya, ya. Nah, terus berikutnya apa lagi? Si anak mulai mengenali bahwa ada yang padat. Padat pada saat nanti kira-kira usia 6 bulan, pada saat kita mulai memperkenalkan sendok, memperkenalkan makanan padat, maka si anak tidak muntah, betul. Ya, yang sering terjadi adalah nggak boleh masuk mulut kotor dan sebagainya. Akhirnya begitu diperkenalkan makanan padat, refleks muntahnya masih di depan. Begitu dikasih sendok langsung setelah sama orang tua, apa muntah nih dok, nggak jadi. Akhirnya terus saja kasih susu, blender, terus sampai 2 tahun 3 tahun seperti itu. Nanti proses belajarnya akan terganggu. Nanti saya akan jelaskan lagi, ya. Jadi oromotor terdiri dari apa saja? Oromotor, ayo alat gerak, pipi, bibir, gusi, langit-langit. Nah, sekarang lidah. Rasakan coba gerakan lidah pada saat mengucapkan dah. Ayo semua. Dah, dah, nah, lah, tah. Apa bedanya? Hah? Lidahnya ke depan. Seberapa depan? Coba ulang lagi. Dah, dah, nah, lah, tah. Di mana? Di langit-langit mana? Langit-langit yang keras di depan. Oke. Kemudian sekarang ucapkan sah, cah, jah, nyah. Di mana tuh langit-langit yang mana? Langit-langit yang tengah. Langit-langit tengah menyentuh langit-langit keras. Ya kan? Sekarang coba ucapkan kah, gah. Di mana tuh lidah yang mana? Lidah belakang menyentuh langit-langit yang lunak. Ribet nggak itu? Nah, sekarang coba bicara musyawarah. Apa tuh gerakannya tuh? Coba musyawarah. Musyawarah. Rumit kan ya gerakannya ya? Dari mana itu dimulainya? Dimulai pada saat kita memberi pembelajaran saat makan. Oke? Karena pada saat makan si anak mulai belajar mengeksplorasi rongga mulutnya, tangan masuk, kasih sendok. Nah, bayangkan kalau itu semua tidak boleh. Yang terjadi apa? Rongga oralnya sepi. Tidak pernah mendapat stimulasi. Gitu ya? Oke. Nah, jadi kita bisa tahu coba apa yang rasa di mulut? Gerakan. Jadi kita merasakan ada sesuatu yang bergerak, ada suara di situ, kemudian ada yang sentuhan-sentuhan. Nah, itu adalah fondasi awal dari perkembangan oromotor, gitu ya. Oke, ya, terus nah, apa perbedaan? Ada nggak perbedaan antara bayi baru lahir dan orang yang dewasa? Ada. Yang penting adalah anak itu bukan miniatur orang dewasa. Nggak ya? Jadi masuk gini, bapaknya gede, nih adindanya kecil, kemudian kecilnya ini adalah miniatur. Bukan. Dia karakteristiknya sangat-sangat berbeda dengan orang dewasa. Yuk kita lihat bareng. Coba. Ada nggak perbedaan antara lidah anak dan dewasa? Coba lihat. Ada bedanya nggak? Ada nggak? Ayo bedanya apa? Lidah yang kiri dan lidah yang kanan. Apa bedanya? Hah? Kenapa dek? Ibu, kenapa? Bentuknya itu lebih kecil dan lebih bulat, itu agak lonjong. Ya, betul. Yang kiri, jadi pada bayi, pada neonatus, lidah itu memenuhi seluruh ruang. Full. Ya, lidahnya jadi kesannya jadi besar. Gitu ya. Sedangkan yang kanan, gimana nih? Ada jarak antara lidah dan langit-langit, ada rongganya. Kalau bayi
tidak ada rongganya. Lidahnya itu full sampai ke langit-langit. Ya, itu yang pertama. Terus kedua, apalagi? Bedanya di pipi. Pipinya gimana tuh? Kalau bayi kita sebut cabi. Bahasa kita apa ya? Tembem. Pipinya tembem. Harus tembem. Karena tembem itu isinya sucking pad namanya, pads. Jadi lemak, lapisan lemak. Jadi dia menstabilisasi rongga mulut. Gitu ya, harus tembem. Makanya pada bayi-bayi yang prematur, yang pipinya tidak tembem, berarti kurang stabil rongga oralnya. Ya, pada yang prematur. Nanti itu akan berpengaruh terhadap fungsi menghisap ya. Apalagi yang beda? Coba kita lihat. Ini apa tadi, Bu? Nula. Ya kan? Anak tekak. Kalau pada dewasa ini berjarak nih antara nula dan sini namanya epiglotis. Ini adalah bagian dari saluran pernafasan. Jadi pada bayi antara nula dan ini epiglotis bahasa Jawanya itu nyambung. Sehingga bayi itu punya kemampuan bernafas dan menghisap pada saat yang bersamaan. Nah, coba ibu-ibu sekarang nafas juga, nelen juga. Gimana jadinya? Keselak. Kita keselak. Makanya orang tua kita dulu bilang, kalau makan tuh mbok ya jangan ngobrol. Gitu ya. Padahal sekarang budayanya pergi ke mall, makan ngobrol-ngobrol terus ya. Maksud orang tua kita adalah jangan menelan sambil ngobrol gitu maksudnya ya. Oke. Nah, apalagi yang beda? Ini namanya tuba eustachius. Jadi kalau di rongga mulut, rongga telinga kita itu ada saluran kerongkongan. Ya. Jadi pada anak-anak makanya mudah sekali kalau kena infeksi di pernafasan, mudah akhirnya ada infeksi di telinga. Itu dia, ya. Kalau pada dewasa ini udah jauh nih. Udah berjarak, ya. Nah, kemudian apalagi yang beda? Lehernya ini relatif lebih pendek, ya. Karena ini kalau Bapak-bapak coba pegang jakun. Jakunnya ada deket. Jadi laringnya ini sama ke atas ini dekat. Kalau pada dewasa mulai menjauh seiring dengan kekuatan ini. Nah, perbedaan anatomis ini bertahan sampai usia kira-kira 3-4 bulan. Ya, karena diharapkan umur 4 bulan sudah mulai angkat leher, ya enggak? Udah angkat leher, jadi lehernya mulai memanjang. Memanjang nih mulai ada jarak gitu ya. Nah, Tuhan kenapa ini? Ada maksudnya loh Tuhan memberi seperti ini. Ya, terus? Nah, sekarang coba masing-masing, ada kan di situ tutup mata, coba menggunakan lidah, lakukan eksplorasi rongga mulut. Gerakkan lidah seolah-olah ada sisa makanan di gigi depan, di gusi depan, gusi belakang, tengah, ke belakang, coba lakukan itu ya. Kemudian rasakan seberapa luas lidah Bapak Ibu mampu melakukan itu. Kemudian sekarang bayangkan kalau pipinya tembemkan pipi begini. Kemudian gerakkan lidah, bedakan seberapa luas mampu bergerak. Yuk mulai. Majam dulu, rasakan lidah ke depan, ke belakang. Nah, kalau ditembemin pipinya gimana? Kemana lidahnya bisa bergerak? Kanan kiri bisa nggak? Nggak. Coba sekali lagi tembemkan pipi ya. Gerakkan lidah. Sulit, ya. Nah, jadi pada Oke. Nah, gimana tuh kalau mulut terisi penuh? Gerakan lidah menjadi terbatas, ya. Nah, karena itulah, karena saking petnya pipinya tembem, kedua
rongga mulutnya sempit karena dipenuhi lidah, karena ukuran lidahnya gede, kemudian pada saat diberi minum susu oleh puting susu ibu ini mencengkram, dan ini bersentuhan, palatum itu maksudnya langit-langit yang lunak bersentuhan dengan epiglotis, dan ini letaknya tinggi, maka itu memunculkan hal-hal penting implikasi. Yang pertama, tidak ada bayi di bawah 4 bulan yang boleh bernafas dengan mulut. Itu hukumnya tuh. Ya, nafasnya harus lewat hidung. Kenapa? Kenapa harus lewat hidung tadi? Karena rongga mulutnya sudah penuh dengan lidah. Kan tadi ini penuh nih. Nah coba sekarang, kalau nafas dari mulut lewat mana dong? Ya, bayi di bawah usia itu harus bernafas lewat hidung. Itu juga yang menjadi patokan kita. Selalu saya ingatkan kepada orang tua, tolong nafas melalui hidung. Dan itu mutlak. Nggak boleh nafas lewat mulut. Karena kalau bernafas lewat mulut, kira-kira oksigennya gimana tuh? Masuk nggak kira-kira cukup? Enggak. Ya, itu implikasi yang pertama. Kemudian kedua, ini letaknya tinggi. Sehingga sebetulnya jalan nafas yang di depan ini akan terproteksi, tertutup. Jadi maka si bayi bisa minum sambil nafas. Gitu ya, itu implikasi yang kedua. Kemudian ketiga, karena ini penuh, maka bisa melakukan kompresi dan mengisap. Nah, jadi kalau ada bayi nafas terus lewat mulut, gini, coba. Coba teman-teman, ibu-ibu, bapak-ibu buka mulut. Buka beneran. Harus nyoba, buka terus nelen. Nggak boleh tutup mulut. Nelen. Nah, itu tadi ya. Kalau bayinya pilek gimana? Kalau pilek berarti ada apa? Biasanya ada infeksi di daerah, belum tentu infeksi, namanya inflamasi, bengkak. Memang bayi akan mengalami kesulitan. Sehingga pilek itu seringkali membuat bayi nggak bisa ngisep. Nah, cepat berobat ke dokter Tiwi, berobat langsung. Apalagi kalau sudah mengganggu, karena nanti nutrisinya akan berkurang. Ya, jangankan bayi yang udah mulutnya penuh dipenuhi oleh lidah, terus sekarang tambah lagi nafas lewat mulut, kita pun tidak bisa. Oke, ada pertanyaan? Pelan-pelan ya. Nah, terus gimana pertumbuhan itu sebetulnya berlaku? Ya. Pertama, dari mulai pada saat bisa minum dari, kok goyang ya? Pada saat minum dari, goyang nggak gambar itu, bikin pusing. Kalau ngisep dari ASI sampai 3-6 bulan, yang dimaksud dengan refleks, pernah dengar kata refleks? Ya. Kata refleks, Bapak coba sini Pak, berdiri Pak. Pak, hadap sana Pak ya. Sini Pak ya. Ya. Nah, Bapak bisa melakukan satu tahanan, itu namanya refleks. Jadi tubuh memberi respon karena ada stimulus. Jadi artinya di bawah 3-6 bulan harus ada stimulasi. Baru ada respon. Kalau misalnya tidak ada stimulasi, bayi tidak belajar melakukan gerakan itu. Ya, jadi refleks, semua berlangsung secara refleks, artinya disentuh di satu sisi, gimana biasanya kalau bayi nyusu, sentuh sini, noleh. Ya, setelah noleh, langsung mulut terbuka. Nah, itu namanya refleks. Nah, pada anak-anak kita yang tidak beruntung, karena satu hal tidak langsung mendapatkan stimulus, maka harus diberikan stimulus dari luar. Kitanya yang memberikan stimulasi.
Karena kalau sampai misalnya periode 3 bulan ini terlampaui, tidak pernah dapat stimulus, setelah itu begitu diberikan puting susu ibu, diam saja. Karena tidak punya memori itu. Dan ini periode ini sangat-sangat penting. Ya, kenapa tadi perlu tangan masuk mulut, maka itu juga ada IMD. Ini bosnya. Apa itu IMD, Pak Ibu? Inisiasi menyusui dini. Apa sih sebetulnya yang dilakukan? Itu adalah memberikan stimulus untuk memunculkan refleks sedini mungkin. Itu makanya disebut dengan IMD. Ya, jelas ya? Ada refleks, nanti saya akan jelaskan. Nah, selama 3-6 bulan yang pertama, bayi akan bisa menyusui, refleks. Setelah itu, sejalan dengan pertumbuhan, jadi lehernya mulai tegak. Pada saat tegak terjadi pemisahan yang tadi ya, yang anatomis kan. Kemudian pematangan sarafnya, maka nanti mulai muncul gerakan volunteer. Gerakan volunteer itu bisa mau, bisa nggak mau. Nah, yang tadi refleks itu maksudnya gini, disentuh ya akan muncul respon. Tidak ada kontrol mau apa nggak mau. Pokoknya sentuh ya muncul di tempat yang sesuai. Yang namanya volunteer, disentuh belum tentu, diam aja. Itu si bayi sudah mulai belajar mengatur aku nggak mau atau aku mau. Ya, di atas 6 bulan itu ya. Nah, apa yang bisa menjadi ini agar bisa menuju terampil? Itu harus ada proses belajar. Belajar gitu ya. Tadi Dr. Tiwi juga menyampaikan harus ada proses belajar. Bagaimana proses belajar itu berlangsung? Tergantung dari stimulasi. Nanti saya akan jelaskan stimulasinya apa. Kemudian tergantung dari perkembangan motorik kasar dan halus. Jadi perkembangan oromotor itu bukan perkembangan yang berdiri sendiri. Dia berkembang, harus tiang pancangnya juga berkembang. Posisi tubuhnya, karena kalau tidak pernah tegak, tidak ada elongasi leher tadi kan. Jadi lehernya harus kuat, baru mulai berkembang. Makanya nanti pengenalan makanan kasar itu dilakukan pada saat leher mulai tegak, salah satunya. Karena pada saat leher mulai tegak, apa tadi yang kelihatan? Mulai ada ruang antara langit-langit dan lidah. Good. Tuh, itu semua jadi satu sistem ya. Kemudian sangat tergantung juga dari cara gendong, cara memberi makan, cara memposisikan. Kalau itu salah, si anak misalnya gini, terus saja kasih ini, memberi makannya sambil baring. Kadang-kadang kasihan dok, baring aja. Soalnya kalau dengan baring, nyemplung-nyemplunginnya gampang. Saya bilang menyemplungkan karena emang dituang-tuang aja gitu ya, dituang-tuang terus gampang. Tapi kemudian si anak tidak belajar bagaimana melakukan keterampilan di mana saja tadi oromotor, pipi, bibir, langit-langit, gusi, hilang itu semua gitu ya. Nah jadi artinya kemudian ada lagi proses belajar ini tergantung dari kognitifnya, kecerdasannya. Pada anak-anak kita yang tidak beruntung, ada Down syndrome misalnya. Pernah dengar Down syndrome? Yang kognitifnya terbatas, biasanya proses belajar ini juga terbatas, gitu ya. Atau misalnya ada problem perilaku pada anak-anak dengan autistik. Seringkali anak-anak autistik juga susah untuk melakukan keterampilan. Karena itu juga terpengaruh dengan keterampilan neuromotornya gitu ya. Nah, terus yang penting juga adalah konsep periode kritis. Jadi nanti saya akan jelaskan pada usia tertentu anak itu harus diberikan stimulus tertentu. Begitu lewat, misalnya pada 6 bulan harus mulai bubur susu, kemudian saring dan seterusnya. Itu terlewati, blender terus, akhirnya gerakan lidahnya hanya belajar melakukan manipulasi terhadap makanan yang di blender. Begitu diberikan yang padat, bingung. Akhirnya macam-macam tuh, bisa diemut, bisa dimuntahkan, macam-macam, atau tidak mau sama sekali makan, beralih ke tekstur yang lain gitu. Ya, oke. Nah ini artinya bahwa ini penting semua ini harus dijadikan catatan karena dengan modal inilah
si anak akan belajar sehingga keterampilan oromotornya seperti yang kita harapkan menuju ke keterampilan pakai sedotan dan seterusnya ya. Oke, ya terus. Nah, jadi untuk terampil makan nggak cuman faktor anak loh. Ya, seringkali terjadi anak ya terus disalahin gitu. Anaknya gini sih dok nih, anaknya gini nih, anaknya gini. Tapi kalau ditelaah yang masalah adalah di sini. Gitu. Dan itu banyak tuh terjadi. Saya adalah pembela anak ya kan. Karena kebetulan si anak tidak bisa protes, saya yang protes ke ibunya. Ya gimana mau makan bu, dibaringin terus, gimana bu, di blender terus, gitu ya. Makan bukan makan serius, keliling taman, diuber bawa makanan, keliling taman bisa sejam 2 jam. Makanannya yang dari nasi udah jadi bubur. Udah itu ada lagi juga nggak boleh kasih garam dok. Makanannya nggak boleh kasih garam, kalau sini nanti itulah banyak isu-isu yang menurut saya nggak pas, sehingga akhirnya makanannya nggak berasa apa-apa, hambar semua, ya. Padahal dari penelitian, anak-anak kita, bayi kita itu sudah belajar rasa sejak dalam kandungan, karena ibu makannya nano-nano, apa yang dimakan ibu, kan itu kan, apa yang dimakan ibu itu yang akan diterima oleh anak. Sedangkan kalau minum susu kaleng, rasanya berubah nggak sih? Tiap hari ini rasanya begini yang di kaleng itu, atau beli bulan depan akan berubah? Enggak, rasanya itu saja. Sehingga pada anak-anak yang dapat ASI dia excited, semangat. Karena kadang-kadang mamanya makan rendang, ada rasa rendang. Ibunya makan duren, rasa duren. Kemudian lagi mie bakmi JM, wah rasa bakmi JM, jadi excited. Itulah ASI itu segala-galanya. Ya, ASI itu segala-galanya. Oke, nah jadi artinya kalau ada masalah anak kita tidak terampil makan, mohon dengan sangat janganlah anak-anak yang disalahkan terus. Gitu ya, seringkali ini lebih gede nih, di sini nih. Ya, faktor orang tua. Dan tentu saja faktor lain, termasuk profesional dalam ini adalah kami-kami ini, gitu ya. Nah, kita lihat di sini betapa rumitnya untuk terampil pakai sedotan, untuk bisa minum pakai sedotan itu ada loh tahapannya, gitu ya. Tidak ujuk-ujuk langsung bisa. Ya, terus.